Liburan kemarin adalah liburan yang benar-benar menguras energi banget yang kita rasain. Walaupun senang banget bisa ngajak semua keluarga dan terutama si bocil dalam liburan kali ini, tapi aku benar-benar kerepotan banget buat ngejalaninnya. Padahal ya, kita itu udah pakai jasa travel agent loh buat handle trip kita kali ini. Ya, namanya ngajak keluarga kan, pasti harus serba diperhitungkan semuanya, terutama kenyamanan dan keamanan mereka saat ikut dalam trip kali ini. Cuman rasanya pengen meledak aja nih kepala, tapi enaknya kalau ngajak keluarga itu ada yang bantu buat ngajak si bocil ini. Karena worry juga kan, soalnya ini kali pertama dia menjalani perjalanan yang lumayan panjang dan jadi takut aja kalau bakalan riweuh dalam perjalanan. Nah, anakku ini tipe yang sama sekali nggak bisa bangun pagi. Kemarin pas mau flight balik dari tempat liburan, ternyata kita dapat jam penerbangan di jam 11 pagi. Jadi kami prepare check out dari hotel itu dari jam 5 pagi dong. Tahu sendiri kan, kalau bawa bocil pasti barang bawaannya itu nggak segampang bawa satu koper langsung cus pergi, tapi mesti diperhitungkan juga barang bawaan selama di perjalanan. Dan koper kita itu jadi 2 kali lipat karena kebutuhan si bocil. Nah, karena kita itu paksa dia buat bangun pagi dan prepare, alhasil mood dia itu udah pasti langsung berantakan dan bakalan agak sulit buat ngembaliinnya biar normal lagi. Ini juga jadi ngefek banget karena dia itu nggak mau makan dong. Tapi selama trip aku biasa siapin dia makanan itu yang tidak terlalu banyak bumbunya supaya meminimalisir masalah pencernaan kayak diare ataupun sembelit. Untuk makanan aku kasih yang aman-aman aja ya dan mudah dicari karena riweuh kan nggak mungkin kita masak di sana. Jadi kalau breakfast aku kasih makanan yang udah disiapin di resto hotelnya kayak ayam goreng plus nasi, telur goreng atau rebus dan sup sayur gitu. Sempat sih ada buburnya juga, jadi aku kasih yang menurut aku itu rasanya nggak kuat dan aman buat anak. Untuk bekal siang selama trip, aku siapin makanan yang sudah aku microwave sebelumnya di hotel dan beberapa makanan di hotel yang aku masukin ke dalam box makanan gitu. Palingan kayak siomay ayam sayur plus nasi plus buah, tidak lupa juga jajan-jajanan cemilannya dia. Nah, ternyata sampai di bandara ini bener-bener ngantri banget dong, rame banget minta ampun. Walaupun udah check-in online tapi prosesnya bener-bener rempong, nggak yang kayak one line checking tapi mesti muter-muter juga. Biasanya nih kan kalau kita bawa bayi ataupun lansia pasti bakalan diprioritaskan, tapi mungkin waktu itu kita lagi apes aja ya, jadi bener-bener antri banget satu-satu dan anakku udah ngereong terus mungkin karena masih ngantuk dan lapar. Setelah pemeriksaan barang bawaan, kagetnya makanan si bocil itu yang aku udah siapin gak boleh sama sekali masuk dong, padahal udah bilang itu buat anak aku. Tetap gak boleh masuk. Terus pas check-in aku terpaksa harus lepas baju anak aku karena mereka pikir itu 2 lapis, padahal kan cuma motifnya aja tuh dia berlapis. Belum lagi harus lepas sepatu, kaos dan lain-lain, tambah ngereong lagi dong. Padahal kalau di bandara lain nih anak general aja ya diperiksa, tapi tumben di sini yang bener-bener dilihatin detail banget. Lanjut, karena udah mulai siang, masuk di jam makan siangnya si bocil nih. Jadi kita belanjanya di dalam bandara aja, apa aja yang bisa dimakan dan aman buat si bocil. Tiba waktunya buat flight, karena si bocil udah kenyang dan moodnya udah bagus, jadi dalam pesawat langsung anteng dan bobo selama perjalanan berlangsung. Jadi kuncinya selama kita liburan itu pastikan banget kita harus dalam kondisi fit ya, apalagi harus ngurus si bocil dan keluarga yang ikutan dalam trip yang pastinya menguras energi banget. Pastikan anak makan cukup, atau kalau berantakan jam makannya, usahakan anak makan sesuatu di setiap jamnya, atau enggak berupaya banget ngasih makanan berulang selama perjalanan. Itu juga salah satu cara buat meningkatkan imunnya. Jangan sampai anak terkena dehidrasi ya, berikan minum secara berkala juga. Sepanjang perjalanan kita trip, kita juga siapin destinasi yang ramah buat anak juga dan pastinya buat mereka seneng dan bisa menikmati tripnya juga. Jadi kita happy, anak pun juga harus happy dan mengenal hal-hal baru juga di sana. Nah, kita udah sampai nih di Bali, siap-siap ambil barang-barang bawaan dan gak lupa buat ajak si bocil ke toilet dulu buat ganti diapersnya dan cuci muka terus lanjut makan. Segitu dulu ya pengalaman liburan kami bareng bocil, semoga next ada rezeki lagi buat bisa liburan lagi ke tempat-tempat baru.